Perkenalkan, nama saya Luwayan Wahidi Amara Riasta, bernomor 19131325, kelas D3 MTBD. Di sini saya akan menjelaskan perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah atau low involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi high involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Faktor budaya. Pada dasarnya, budaya adalah bagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab utama dari setiap orang memutuskan suatu pembelian barang. Pengaruh budaya pada perilaku pembelian bervariasi dari satu negara ke negara. Oleh karena itu, penjualan harus sangat berhati-hati dalam analisis budaya dari berbagai kelompok, daerah, atau bahkan negara. Faktor kelas sosial. Setiap masyarakat memiliki semacam kelas sosial penting untuk pemasaran karena perilaku pembelian orang dalam kelas sosial tentu adalah serupa. Dengan demikian, kegiatan pemasaran dapat diadaptasikan ke kelas sosial yang berbeda. Di sini, kita harus mencatat bahwa kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi ada beberapa faktor lain seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Contoh faktor sosial adalah kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Saya menjelaskan kelompok referensi. Kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Dampak kelompok referensi bervariasi di seluruh produk dan merek. Misalnya, jika produk terlihat seperti pakaian, sepatu, mobil, dan lain-lain, pengaruh kelompok referensi akan tinggi. Kelompok referensi juga termasuk pemimpin pembentukan opini atau seseorang yang mempengaruhi orang lain dengan keterampilan khusus, pengetahuan, atau karakteristik lainnya. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Usia, umur, dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Siklus hidup keluarga terdiri dari tahap yang berbeda sebagai lajang muda, pasangan yang sudah menikah, pasangan yang belum menikah, dan lain-lain. Pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian mereka. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran dari sebuah organisasi sedang mencoba untuk membeli setelan bisnis yang eksklusif. Sementara, pekerja tingkat rendah dalam organisasi yang sudah membeli pakaian dengan pertimbangan utamanya adalah keawetannya. Situasi ekonomi konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian mereka. Jika penghasilan dan tabungan pelanggan tinggi, maka akan membeli produk yang lebih mahal. Sebaliknya juga, orang yang berpenghasilan rendah pasti akan menabung dan pilihan mereka pasti produk yang harganya lebih murah. Serta gaya hidup konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hal ini mengacu pada seorang hidup dalam masyarakat dan mengekspresikan hal-hal di lingkungan mereka. Segmenting, targeting, dan positioning dari suatu produk atau label yaitu KFC. Segmenting atau yang dikenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Singkatnya, segmentasi merupakan proses pembagian pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Segmentasi geografis, produk makanan cepat saji dinilai cocok dengan kehidupan masyarakat yang sangat sibuk bekerja sampai jarang memiliki waktu untuk memasak makanannya di rumah.
Dan segmentasi demografis. Makanan cepat saji atau KFC kurang cocok untuk anak-anak karena anak-anak membutuhkan banyak sekali vitamin dan nutrisi pada makanannya. Tetapi pada makanan cepat saji, hal itu sangat sedikit didapat. Pada makanan cepat saji sangat terjangkau, harganya cocok untuk semua kalangan. Targeting. KFC cukup jeli dalam memahami perilaku target pasarnya, yang sebagian besar adalah anak muda yang usia SMU biasanya sedang senang-senangnya bermusik ataupun menikmati musik. Biasanya mereka selalu update terhadap perkembangan terbaru di kancah musik Indonesia. KFC sudah mengeluarkan 3 album kompilasi KFC Music Hitlist 1 atau 3 yang merupakan album kompilasi dari musisi-musisi jebolan KFC. KFC Music Factory juga berhasil mengeluarkan album solo artis yang direspon cukup bagus oleh pasar, antara lain Juliet Antiku. Hingga bonus strategi KFC ini dinilai cukup berhasil dilihat dari keterkaitan band musik tersebut dengan KFC. Positioning. KFC telah diarahkan sebagai restoran keluarga, dimulai di posisi anak-anak dengan memperkenalkan iklan baru, mainan dengan produk Happy Meal. Kini anak muda dan dewasa telah menerima kehadiran KFC dengan KFC memposisikan sebagai tempat untuk segala usia. Strategi pemasaran ini secara singkat adalah membagi masyarakat, kemudian memilih target market yang dianggap menguntungkan, lalu membangun persepsi di benak pikiran para target market ini sesuai dengan yang diinginkan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.